Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basyir. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 23 Jakarta, yang saya hormati Bapak Ibu guru serta staf karyawan tata usaha dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya bisa mengikuti lomba dakwah dengan tema yang akan saya bawakan, yaitu tentang sholat. Kebetulan pada saat ini kita sedang berada di bulan Syaban dan terjadinya Isra Miraj. Apakah dari antum-antum sekalian tahu apa itu Isra Miraj? Isra Miraj merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam karena mengisahkan perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Masjidil Aqsa yang berada di Yerusalem sana. Tapi pada saat itu ada peristiwa di mana Nabi Muhammad dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan sholat 50 waktu. Nah, namun coba teman-teman pikirkan, apakah bisa kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menunaikan ibadah sholat sebanyak 50 waktu? Selama itu tentu saja jawabannya tidak. Oleh karena itu Nabi Muhammad mengajukan banding. Pengajuan banding tersebut semata-mata bukan karena Nabi Muhammad tidak mampu untuk menjalankan sholat 50 waktu, tetapi karena rasa belas kasihan Nabi Muhammad kepada umatnya. Nabi tahu bahwa kita tidak bisa menjalankan sholat 50 waktu tersebut. Lalu dalam pengajuan banding itu, ia meminta keringanan kepada Allah untuk mengurangi waktunya. Pesan tersebut disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril menyampaikan lagi ke Allah. Lalu Allah menjawab 45 waktu. Namun Nabi Muhammad masih meminta keringanan. Jibril balik lagi menyampaikan menjadi 40 waktu. Setelah melakukan banding tersebut, Nabi masih merasa bahwa itu masih terlalu sangat banyak. Akhirnya Jibril kembali lagi kepada Allah menyampaikan keringanan yang diminta oleh Nabi Muhammad. Sepertinya malaikat Jibril mondar-mandir, bolak-balik. Itu lebih ada dari 10 kali malaikat Jibril bolak-balik untuk meminta keringanan yang diminta oleh Nabi Muhammad. Nah, sekarang sudah tahu kan betapa sayangnya Nabi Muhammad kepada kita sehingga ia tak membiarkan umatnya menjalankan sholat dengan waktu sebanyak itu. Nabi Muhammad rela mengajukan banding dan permintaan berturut-turut hanya untuk menurunkan perintah sholat agar kita sebagai umatnya tidak merasa lelah dan capek. Tapi coba setelah mengetahui perjalanan dan perjuangan Nabi Muhammad begitu keras untuk umatnya, mengapa kita, kamu, mengapa kalian gampang sekali meninggalkan sholat? Apakah kisah tersebut tak cukup menyentuh hati kalian? Apakah kisah tersebut tidak menggentarkan hati kalian sehingga kalian seringkali masih meremehkan tentang sholat? Allah berfirman pada surat An-Kabut ayat 45. Sesungguhnya bacalah kitab yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Mungkin beberapa dari kalian, tapi mudah-mudahan tidak ya, yang merasa bahwa sholat itu bukanlah hal yang besar kan, sehingga gampang sekali untuk menolak panggilan Allah saat azan berkumandang. Ada yang pas azan pura-pura gak denger lah. Ada juga yang pas azan malah sok-sokan sibuk. Bahkan saat maghrib, kadang-kadang ya teman saya juga suka pura-pura tidur
tidak ada rasa bersalah gitu, dan merasa bahwa ada yang kurang apa lagi. Perlu antum tahu bahwa sekali saja meninggalkan sholat maka dosanya lebih besar daripada dosa seorang pembunuh. Nauzubillah min zalik. Jadi ayolah kita semua perbaiki sholat. Ayo kita semua belajar menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dengan tepat waktu. Selain itu, apakah teman-teman tahu bahwa saat terjadinya penghisapan di akhir-akhir nanti, yang dihisap pertama adalah sholat. Sholat adalah tiang agama kita. Kalau sholat saja tidak pernah dilakukan, lantas apa yang bisa kita jadikan tiang dari agama serta keimanan kita? Apa yang akan kita jadikan bekal serta bukti atas pengabdian kita kepada Allah? Cukup beramal dan melakukan perbuatan baik tidak menuntun kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Salatlah apapun yang terjadi, salatlah walau dosa sebanyak buih di lautan. Salatlah walau orang bilang bahwa kalian tidak pantas untuk melaksanakan salat. Sungguhnya Allah Maha Pengampun bagi hambanya yang mau kembali ke jalannya. Semoga kita kelak menjadi orang-orang yang dipilih dan diberi syafaat oleh Nabi di hari akhir nanti. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sekian dari saya. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini akan menjadi pelajaran, akan menjadi pengingat serta ilmu bagi teman-teman semua yang menyaksikannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.